Presiden Joko Widodo telah menaikkan Perpres nomor 14 tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Dalam Perpres ini, sejumlah sanksi akan diberikan kepada warga yang menjadi penerima vaksin akan tetapi menolak untuk mengikuti vaksinasi. Pada pasal 13A ayat 4 disebutkan, orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin tetapi tidak mengikuti vaksinasi bisa dikenakan sanksi penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bansos. Juga bisa dikenakan sanksi penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan atau denda. Selain itu, di pasal berikutnya juga disebutkan warga yang menolak vaksinasi dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular. Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pemberian bansos pada 2021 yang diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Sementara itu, bansos program Keluarga Harapan untuk tahun ini diperluas menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Sasarannya mulai dari ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, hingga lanjut usia. Jika ditotal, nilai bantuannya sebesar Rp816.000 per bulannya. Ada lagi program sembako, kepesertaannya ditetapkan sebanyak 18,8 juta keluarga. Nilai bantuan yang diberikan sebesar Rp200.000 per bulannya. Kemudian ada bansos tunai dengan target penerima 10 juta keluarga, yang setiap keluarga menerima Rp300.000 per bulannya. Epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman menyoroti soal aturan sanksi bagi penolak vaksinasi COVID-19. Menurutnya, vaksinasi COVID-19 mestinya bersifat sukarela. Diki berharap pemerintah melakukan kajian menyeluruh sebelum membuat keputusan agar tidak ada reaksi keras dari masyarakat. Memang tugas pemerintah lah untuk pertama melakukan strategi komunikasi risiko yang efektif dan tepat dalam setiap program intervensi termasuk dalam hal ini vaksinasi sehingga terbangun kesadaran dan kewaspadaan. Jadi bukan yang sifatnya represif ya, karena represif itu secara psikologis akan menimbulkan reaksi yang juga tidak kondusif. Sementara itu, juru bicara vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyatakan sanksi masih bersifat opsional. Seperti dilansir dari kompas.com, Siti mengatakan intinya pemerintah mengedepankan persuasif edukasi, namun juga membuka ruang untuk pemerintah daerah dan lembaga memberikan sanksi. Edukasi menjadi hal penting yang harus dilakukan agar program vaksinasi massal bisa segera selesai. Harapannya, kekebalan kelompok atau herd immunity terbentuk yang bertujuan untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, Saudara, peraturan Presiden Perpres nomor 14 tahun 2021 tentang penanggulangan pandemi COVID-19 sudah diteken atau ditandatangani. Artinya sudah ada pengaturan atau peraturan ini sudah mengikat, terutama bagi warga yang kemudian menolak dilakukan vaksinasi padahal sudah terdaftar. Diancam dikenakan sanksi administratif dan juga pidana. Apakah kebijakan ini kemudian relevan untuk diterapkan? Dan bagaimana langkah pemerintah selanjutnya untuk membangun strategi komunikasi dan persuasif bagi warga agar sukarela mau divaksinasi? Kita segera bahas pagi hari ini. Sejumlah narasumber hadir melalui daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Doni Gahral Adian, tenaga ahli utama dari KSP, Kantor Staf Presiden. Ada Dr. Iqbal Mokhtar, pakar kesehatan masyarakat bergabung dari jauh, Doha, Qatar. Dan juga ada Dr. Mahesa Pranadipa Michael, Ketua Umum Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia atau MHKI. Selamat pagi semuanya, salam sehat Mas Doni, Mas Mahesa, dan juga Dr. Iqbal. Selamat pagi Mas Bayu. Selamat pagi Mas Bayu. Ya, terima kasih waktunya, kita ngobrol saja untuk menambah wawasan kita. Mas Doni, saya pengen tahu ini Perpres dibuat memang sampai sebegitu begini. Apakah memang sudah harus dibuat Perpres sehingga kemudian ada sanksi? Feel saya begitu, rasa-rasanya mengukur dari media sosial teman-teman lebih banyak yang mau divaksinasi sebetulnya dibanding yang menolak begitu. Apakah memang kemudian pemerintah merasa perlu ada sanksi ke depannya? Mas Doni? Baik, pertama ya sanksi itu diberikan ketika langkah persuasif edukatif itu mentok begitu ya. Jadi kemudian ini langkah yang kemudian akan diambil untuk apa? Untuk tentu saja
menjaga kesehatan masyarakat, kesehatan publik gitu ya. Jadi Perpres ini sebenarnya manifestasi sempurna dari amanah konstitusi kita, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Konkretnya adalah bahwa kalau ada orang yang menolak divaksin, maka dia bisa kemudian membahayakan ya kesehatan orang lain. Begitu analoginya seperti negara membatasi orang merokok di ruang tertutup untuk menjaga perokok pasif. Itu sama saja sebenarnya, analogi seperti itu. Begitu. Jadi demi kesehatan orang banyak, maka pilihan individu dibatasi ya oleh sanksi ya supaya kemudian keselamatan bersama bisa terjaga. Itu fungsi negara yang hadir di tengah masyarakat, begitu Mas Bayu. Ya, oke. Dr. Iqbal, Anda melihat kebijakan ini dari pemerintah bagaimana? Apakah sudah tepat? Saatnya memang sekarang memang sudah harus segera ada sanksi atau bagaimana? Dr. Iqbal, silakan. Sebenarnya mandatory vaccination seperti ini, kita sebut aja sebagai mandatory vaccination ya, atau vaksinasi wajib. Ini bukan sesuatu fenomena yang baru di dalam dunia kesehatan. Karena memang sebelumnya itu memang mandatory vaccination ini sudah pernah dilakukan. Dan itu banyak negara yang melakukan itu. Itu tercatat paling tidak ada 100 negara yang telah melakukan mandatory vaccination, di mana negara-negara ini itu mengimplementasikan sejumlah penalti kalau misalnya vaccination program ini itu tidak dilakukan. Jadi pakai sanksi juga begitu ya? Pakai sanksi, dan itu memang sanksinya sangat bervariasi. Jadi ada yang sifatnya cuma financial sanction, jadi sanksinya itu finansial. Ada yang sifatnya educational, dan bahkan ada yang pembatasan pergerakan atau limitation of movement. Jadi ada sejumlah negara itu bahkan ini mungkin terlalu berat ya, terlalu ekstrim, yang itu melakukan penangkapan atau jail kalau memang itu dilanggar. Tetapi ini adalah cerita tentang vaksinasi yang dilakukan pada vaksinasi konvensional seperti yang dilakukan pada anak-anak misalnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah ini sudah layak dilakukan pada vaksinasi COVID yang sebenarnya itu masih relatif baru. Kalau vaksinasi yang dulu itu kan sifatnya sudah konvensional ya. Jadi efektivitasnya, efikasi, safety dari vaksin itu sebenarnya sudah diketahui dengan sangat banyak gitu. Jadi memang penerapan sanksi itu pada vaksin-vaksin tersebut dianggap sudah proporsional. Ya, Mas Doni, Anda ingin menanggapi bahwa timingnya menurut Dr. Iqbal masih belum sebetulnya sekarang, Mas Don? Ya, saya kira pemerintah sudah mempertimbangkan secara masak-masak ya, mengeluarkan Perpres nomor 14 tahun 2021 ini. Ya, karena apa? Karena tentu saja kita ingin segera membentuk kekebalan kelompok ya, herd immunity, ya, sehingga tentu saja seluruh masyarakat yang terregister dalam program vaksinasi itu harus divaksin begitu ya. Nah, sehingga itu yang menjadi alasan mengapa Perpres ini terbit ya. Mengenai momen ya, saya kira justru sekarang momennya begitu ya, ketika ada antusiasme ya, dan kemudian vaksin juga sudah tersedia, program sudah terancang dengan rapi, Kemenkes sudah lebih dari siap begitu. Ini saya kira momen yang paling tepat. Oke, Mas Maesa, tanggapan Anda berkaitan dengan ada kekhawatiran begitu Perpres ini ditandatangani begitu, ini justru akan terjadi perlawanan begitu. Saya berharap tidak, tanpa bermaksud untuk memprovokasi ke arah sana. Tapi bagaimana Anda melihat ini dari MHKI? Ya, Mas Bayu. Jadi beberapa bulan terakhir ketika isu hak atau wajibnya vaksin, kami dari MHKI memang sudah mengusulkan kepada pemerintah, jika memang akan mewajibkan, maka pemerintah harus mengeluarkan produk yang setara di bawah undang-undang. Nah, produk hukum sebelumnya memang tidak menyebutkan kata wajib vaksinasi COVID, sehingga harus ada produk hukum yang baru. Nah, tadi yang disampaikan terkait dengan tanggung jawab negara, kami memang meyakini apa yang dilakukan oleh pemerintah tentunya berasaskan tadi yang disebutkan konstitusi negara dan juga prinsip hukum solus populis prima lex esto, di mana keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Persoalan wajib vaksin ini kan di beberapa negara lain tidak menjadi isu yang sangat bombastis ya, Mas Bayu ya. Beberapa negara tidak mempermasalahkan persoalan wajib tidaknya. Tapi itu kita harus melihat kondisinya di mana masyarakatnya memang sangat-sangat patuh dalam menjalankan protokol kesehatan. Dan pengawasan mobilisasi masyarakat dilakukan sangat-sangat ketat. Dan sehingga tidak perlu ada isu-isu terkait dengan wajib atau tidaknya vaksin.
di Selandia Baru, Vietnam, dan negara-negara yang kasusnya bisa sangat-sangat minim, tidak ada isu tentang wajibnya vaksin. Nah, kami menyorot, sah-sah saja pemerintah mengeluarkan produk untuk mewajibkan, karena sekali lagi kita ingin menjaga seluruh rakyat Indonesia dari terus meningkatnya proses penularan. Tapi ada hal yang kami kritisi terkait sanksi yang diberikan ya. Misalnya penundaan jaminan sosial atau bansos, itu mungkin perlu dijabarkan lebih lanjut, karena ini akan menjadi kontroversi ketika pemerintah menghentikan jaminan sosial, padahal jaminan sosial hal yang sangat wajib diperintahkan oleh konstitusi dan di undang-undang ya. Sehingga ini yang perlu jadi bertolak belakang begitu ya. Iya, ini jabarkan supaya tidak ada muncul kontroversi baru ya. Oke, jadi Mas Maesa, kalau misalnya pemerintah menjadikan ini seperti Dr. Iqbal katakan, vaksinasinya mandatori atau wajib begitu, ya harus dipayungi secara hukum. Nah, ini sudah ada atau belum menurut Anda? Perpres ini sudah cukup atau belum? Ya, Perpres memang sudah cukup untuk menyatakan vaksinasi ini wajib. Walaupun tadi saya melihat kita punya Permenkes 84 sebelum isu hak dan wajibnya vaksin. Permenkes 84 tahun 2020 di mana pemerintah didorong untuk melakukan strategi komunikasi agar masyarakat bisa menerima secara luas vaksinasi. Dan jadi masyarakat sekarang dengan Perpres ini masyarakat sudah harusnya melihat ini adalah wajib, vaksinasi ini wajib oleh warga negara Indonesia, bukan lagi hak atau kewajiban, tapi ini adalah kewajiban oleh warga negara. Saya bisa mengatakan begitu ya, Mas Maesa? Ya, karena begini Mas Bayu, di dalam konstitusi memang ada hak-hak individual setiap warga negara untuk mempertahankan kehidupannya, mendapatkan kehidupan sehat. Tetapi ada juga hak-hak sosial, hak asasi sosial yang juga tercantum di Undang-Undang Kesehatan, di mana orang lain pun ingin hidup sehat. Artinya kalau ada warga negara yang belum divaksinasi dan berpotensi menularkan kepada orang lain, maka orang lain juga merasa perlu dilindungi kan? Oke. Sementara Mas Doni, beberapa juru bicara dari Kementerian Kesehatan, Satgas Covid begitu, komunikasinya masih belum mengatakan seterang Mas Maesa atau juga Dr. Iqbal begitu mengatakan pada pagi hari ini udah mandatori, ini wajib bagi warga negara begitu. Nah, hal ini belum tersampaikan semuanya, Mas Doni. Mungkin ini yang perlu dikomunikasikan lebih lanjut ke setiap juru bicara di tiap tingkatan, di setiap kementerian atau satuan tugas begitu. Ini udah mandatori begitu, biar kita juga mengerti, Mas Doni. Ya, Perpres nomor 14 tahun 2021 ini mengatakan bahwa vaksin mandatori, tidak ada sanksi bagi yang menolak. Jadi sekarang saya kira semua juru bicara akan mengatakan hal yang sama tentang bagaimana vaksin ini sekarang mandatori begitu. Jadi tadi saya ingin komentari sedikit ya soal sanksi. Sanksi silakan. ada opsi-opsi ya. Jadi opsi-opsi itu penundaan atau penghentian bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan atau denda. Jadi ada opsi-opsi begitu ya, tidak selalu harus diambil penghentian bantuan sosial gitu. Jadi saya kira ini untuk menciptakan deterrence effect kepada masyarakat yang ingin menolak. Jadi sekecil apapun misalnya hanya 1% yang akan menolak, tapi berpeluang untuk membahayakan herd immunity ini, kekebalan kelompok, maka harus ditindaklanjuti sehingga pemerintah mengeluarkan Perpres ini. Oke, saya ingin dengar juga dari Dr. Iqbal, berkaca dari mungkin negara lain yang melakukan vaksinasi sebagai mandatori pemerintahnya, ada sanksi-sanksi yang diterapkan begitu, mungkin sanksinya sedang-sedang saja, yang penting masyarakat kemudian mengerti ini adalah kewajiban begitu. Bagaimana menerapkan sanksi itu dengan efisien, dengan efektif, Dr. Iqbal, dari pengalaman yang Anda lihat di negara-negara lain itu, dan kemudian jadi mendorong vaksinasi ini memang dilakukan oleh masyarakatnya ke arah yang diinginkan. Dalam hal ini misalnya Indonesia mengharapkan ini mandatori. Dr. Iqbal. Sebenarnya kalau kita berkaca kepada sejarah yang ada saat ini itu belum ada vaksinasi COVID yang dibuat mandatori ya. Jadi kita lihat itu negara-negara lain seperti di Amerika, di Eropa, dan negara-negara lain, termasuk di negara-negara Timur Tengah, di Qatar juga demikian. Vaksinasi COVID ini bukan sesuatu yang mandatori. Dan memang WHO sendiri itu tidak mengencourage kita itu membuat vaksin ini sebagai sesuatu yang sifatnya mandatori.
Walaupun sejarah yang ada itu menunjukkan bahwa vaksinasi terdahulu yang konvensional itu memang 100 negara lebih telah melakukannya secara mandatori. Saya sendiri sebenarnya melihat persoalan yang kita hadapi ini bukan persoalan apakah ini mandatori atau tidak, tetapi saya melihat ini timingnya. Saya kira ini timingnya ini terlalu dini ya bagi pemerintah itu untuk mengeluarkan surat keputusan dengan ancaman sanksi seperti ini. Kalau saya melihatnya sebenarnya yang perlu pemerintah lakukan itu melakukan usaha intensif, melakukan approach kepada masyarakat agar vaksin ini bisa diterima. Dan kita kan tahu bahwa sebenarnya sekarang masyarakat itu 2/3 sudah menerima vaksin ini. Dan hanya 1/3 yang itu masih ragu-ragu. Saya kira ini merupakan pekerjaan pihak-pihak terkait, stakeholder yang ada, untuk meyakinkan masyarakat. Dan sanksi yang disebutkan atau klausul yang disebutkan di dalam undang-undang ini mungkin kita bisa gunakan hanya sebagai last resort. Jadi kita simpan sebagai last resort apabila semua usaha telah kita lakukan dan itu tidak berhasil, baru ini kita lakukan. Karena ini memang sifat seperti ini, jadi mandatory vaccination seperti ini tidak dianjurkan oleh WHO, walaupun di dalam prakteknya itu banyak dilakukan pada vaksin-vaksin terdahulu. Mas Doni, ada tanggapan berkaitan sekali lagi mengenai timing ini? Ya, saya kira berbeda negara, berbeda kultur ya, dan juga tingkat kepatuhan masyarakat ya terhadap program vaksinasi, protokol kesehatan juga berbeda-beda. Ya, jadi saya kira pemerintah mengambil langkah ini untuk mengantisipasi jika kalau ada penolakan begitu. Ya, tentu saja ini dilakukan terlebih dahulu dengan mengedepankan edukasi, ya, strategi komunikasi yang baik tentang apa itu vaksin, apa manfaatnya, ya. Dan ini saya kira sudah dilakukan, ya. Dan sekarang memang pemerintah menjaga ya jika masih ada yang menolak ya meskipun sudah teredukasi, sudah tersosialisasikan dengan baik, maka ada disebut Dr. Iqbal tadi sebagai last resort yaitu sanksi ini. Tapi sanksi ini ya bukan sesuatu yang sekedar mengancam, tapi akan dilakukan bila mana memang betul-betul ada yang menolak. Begitu Mas Bayu. Ya, Dr. Maesa, Anda punya pendapat berkaitan dengan timing dari Perpres ini yang dikeluarkan. Apakah Anda sepakat ini terlalu dini atau nanti saja komunikasinya mesti dikedepankan lebih jauh lagi, Dr. Maesa? Ya, kalau timing sih karena kita melihat ini masuk bulan ke-11 ya, Mas Bayu. 11, ya. Pandemi di Indonesia dan angkanya masih terus bertambah ya. Jadi menurut saya sanksi ini nggak, tapi hal satu yang harus dipahami oleh publik bahwa sanksi yang diberikan ini sanksi administratif sebenarnya. Jadi Perpres ini tujuannya adalah memberikan sanksi administratif, bukan sanksi hukum. Cuma memang sayangnya. Tapi juga ada sanksi pidananya. Betul. Jika kemudian itu tidak ditepati ya. Ya, jadi yang sangat kami sayangkan muncul di pasal 13B. Itu yang kemudian dihubungkan dengan sanksi pidana di Undang-Undang Wabah. Seandainya ini tidak dimunculkan mungkin ya sanksi administratif, tapi sanksi administratif yang menurut saya perlu dijabarkan lebih lanjut supaya masyarakat paham bahwa tidak ada hal yang mengancam hak asasi setiap individu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari gitu. Ya, jadi Anda kurang setuju kalau ada sanksi pidananya dengan Undang-Undang Wabah begitu? Dalam kondisi seperti ini prinsip restoratif justice ya Mas Bayu ya. Ya, lebih baik persuasif kita kedepankan begitu. Ya. Betul Mas Bayu. Mas Doni, berkaitan dengan undang-undang pidananya begitu? Ya, itu saya kira opsi-opsi ya Mas Bayu. Kalau kita lihat yang di 13A. Ya, tidak langsung pidana menurut Anda begitu itu kan ada administrasi dulu ya, baru kemudian pidana. Jadi saya kira ini opsi-opsi yang dibuka saja. Dan tapi kan yang paling dikedepankan awal adalah persuasi dan edukasi begitu. Ya, dengan harapan tentu saja dari 2/3 ya bisa kemudian seluruh masyarakat yang terregister dalam program vaksinasi itu bersedia untuk divaksin. Ya, kalau masih ada yang membandel 1-2, nah maka ada sanksi. Nah, sanksinya saya kira ada opsi-opsi yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah nantinya. Baik, oke. Mas Doni, Dr. Maesa, Dr. Iqbal tetap bersama kami. Kita akan bahas sejauh mana kemudian efektivitas Perpres ini berkaitan dengan vaksinasi yang sekarang sudah berjalan. Mudah-mudahan ini bisa mendorong ke arah yang lebih baik. Tapi kita dengarkan pendapat Anda usai jeda. Tetap bersama kami.